Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi amin. Mustahabbatus shaumi, hal-hal yang disunahkan di dalam puasa. Yang pertama, tasahuru liqouli sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna bis-sahuri barakatan. Bersaurlah, atas sahur. Ini sunnah sahur ini. Kenapa? Sesuai dengan sabda Nabi, bersaurlah kalian karena sungguh dalam sahur itu ada keberkahan. Ta'khirus sahur, yang kedua itu ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. 5 ruwiya an Zaid bin Sabit, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Zaid, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami itu berdiri untuk sholat. Qultu, saya berkata, kata Zaid, kam kana bainal adzan was sahur. Kam, berapa lama antara adzan subuh ini ya dengan sahur? Qala, menjawab Nabi, qadru khamsina ayah, sekitar 50 ayat. Antara sahur dengan adzan itu jaraknya 50 ayat. Yang ketiga, ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Sesuai dengan sabda Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Manusia itu akan selalu dalam badan kebaikan selama ia itu segera menyegerakan berbuka puasa. Yang keempat, ad-du'a indal fitri wa asna'is shaum. Dan berdoa juga disunahkan ini bagi orang yang berpuasa berdoa ketika hendak berbuka puasa dan ketika melaksanakan puasa. Sunnah doanya. Kenapa? Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum, 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara minhum, kemudian Rasul menyebut di antaranya as-shaimu hatta yuftira, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Ketika berpuasa orang itu oleh Allah diberi hak istimewa untuk berdoa, di mana doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma, dan dari apa, ruwiya yang diriwayatkan min doa sallallahu alaihi wasallam, dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi kana idza aftara, ketika berbuka puasa, Nabi itu berdoa begini, zahabaz zama, hilanglah haus, wabtallatil uruq, dan juga basah urat-urat, wasabata, dan tetap al-ajru, insyaallah, pasti pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak. Yang nomor 5, kesunahan yang harus dilakukan ketika berpuasa. Yang nomor 5 apa itu? Al-iftar ala rutubat, berbuka puasa, berbuka dengan mengkonsumsi kurma yang matang. Fa illam yakun fa'ala tamrad, jika tidak ada kurma yang matang maka berbuka puasalah dengan kurma kering. Fa illam yakun fa'ala ma'in, jika tidak ada kurma kering maka minumlah air. Li hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya Anas bin Malik. Qala, berkata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuftiru, berbuka puasa, ala rutobatin, berbuka puasa dengan mengkonsumsi kurma matang, qabla yusolli, sebelum beliau itu sholat maghrib. Fa illam takun rutobat, jika tidak ada kurma yang matang, fa ala tamrot, ya bisa dengan mengkonsumsi kurma yang kering. Fa illam takun hasaha syawatin min ma'in, jika tidak ada
kurma kering, maka Nabi itu meneguk beberapa tegukan dari air. Terus kesunahan puasa yang terakhir ya, keenam ini. Al-kafu amma yatanafi ma'asyami wa adabihi. Mencegah diri apa-apa dari yang dilarang. Amma yatanafi ma'asyam. Al-kafu wa adabihi, dan adab-adabnya puasa. Al-kafu ya, menjaga sopan santun dalam berpuasa. Apa fa'an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa li hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ya perkataan yang dusta ya, dan perbuatan bihi dengan qaul zur, barang siapa yang tidak melakukan yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau melakukan hal-hal yang azur, palsu, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, akan usaha dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Jadi orang yang berpuasa kemudian dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya, perkataan bohong, ya, perbuatan-perbuatan menipu, maka Allah itu tidak butuh ya pada puasanya itu, ya, tidak butuh pada puasanya itu. Oke, itu hal-hal yang disunahkan di bulan Ramadan atau ketika berpuasa. Semoga bermanfaat.